Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para bapak, para ibu, segenap keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar yang hadir pada kesempatan malam hari ini, para sesepuh bini sepuh sedaya kasepuhan ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Non Madani, pengurus takmir Masjid Non Madani, dan juga dari ketakmiran yang hadir dari Jatisari, dari Kedung Pane, dari Bilal bin Robah Teras Bali, seluruh keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar tanpa terkecuali, dan juga yang saya banggakan santri-santri Zawiyah Al-Azhar yang alhamdulillah bisa istiqomah ikut mensyiarkan perjuangan khususnya di kompleks BSP Village ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan langkah kita, disempatkan waktu kita, disehatkan jasmani dan rohani kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini mari kita niatkan hadir kita di Majelis Zawiyah Al-Azhar semata-mata sebagai bentuk rasa syukur kita atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bosan saya mulai dari diri saya. Majelis ini majelis yang didirikan sebagai ikhtiar untuk bikin Allah senang, bikin Rasulullah senang. Tidak ada tujuan lain Bapak Ibu. Karena dulu Zawiyah Al-Azhar ini didirikan dengan ide yang sangat sederhana. Penting bisa duduk, bisa ngaji, bisa istiqomah, dan tidak peduli jumlah. Yang penting kita sama-sama istiqomah, sehingga pada malam hari ini Bapak Ibu bisa bersama-sama hadir mengistiqomahkan Majelis Zawiyah Al-Azhar. Bapak Ibu, satu nasihat penting untuk menguatkan motivasi kita bahwa orang yang istiqomah dalam melakukan kebaikan itu pada saatnya Allah akan memberikan kelebihan. Ini apa masih hidup? Hidup, mati. Yeah. Jadi orang yang di dalam hidupnya itu mau istiqomah apa saja, selama urusan kebaikan hanya persoalan waktu, Allah akan tunjukkan karomahnya. Jadi karomah ini ada yang karomah milik wali, ada yang karomah milik orang yang istiqomah. Tapi kalau ada yang punya nama Siti Mukarromah, betul? Ada yang punya nama Siti Mukarromah. Orang yang mau istiqomah di dalam menjalankan kebaikan, termasuk kehadiran Bapak Ibu dalam Majelis Zawiyah Al-Azhar. Saya terus terang tidak ngitung, tapi bagi saya majelis ini setiap Selasa malam penuh, dan alhamdulillah kayaknya belum ada cerita jajanan kurang, malah bisa berkahi yang bawa pulang.
Jadi bisa berkahi siapa yang pengen bungkus boleh. Ya. Siapa? Oh, sakit hati. Doanya Mas Bagas mustajab. Ya. Kemarin sudah rasan-rasan sari roti, malam hari ini sari rotinya banyak. Ya. Oleh karena itu, maka ayo Bapak Ibu, di antara kita statnya sama, tapi yang nanti dikalungi piala oleh Allah dapat karomah itu siapa? Tidak ada yang tahu. Jangan-jangan yang suka telat tapi istiqomah itu dapat piala duluan. Jangan-jangan yang sering gawa semongko loh, Pak Kadar datang itu semongko. Kemarin tidak ada semongko, Pak. Ini isyarat apa kok merah ini kok datang setiap Pak Kadar datang? Kemarin Pak Kadar nggak datang, semongko merahnya nggak ada, Pak. Tapi kalau tanya sama Pak Kadar, kuncinya satu. Terus, optimis. Ya, Pak. Satu putaran. Saya soalnya barusan dapat videonya tadi. Ya. Siapa di antara kita yang dikalungi apa namanya nih? Medali oleh Allah. Apakah yang dikalungi medali pertama itu panjenengan atau sampingnya, atau mungkin yang suka ngantuk? Jangan-jangan ya. Sebab apa? Sebab orang yang istiqomah itu dicatat oleh Allah sebagai orang yang satu saat akan diberikan kelebihan. Ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat dulu saya pernah cerita. Ada seorang istri istiqomah membaca bismillah setiap melakukan amal kebaikan, terhindar dari fitnahnya suami. Bahkan ada seorang sahabat Nabi, ya, itu ada yang saking istiqomahnya dijanjikan oleh Allah masuk surga. Siapa itu? Abdullah bin Umi Maktum, ya, yang buta itu. Sampai suatu saat Abdullah bin Umi Maktum itu tidak berangkat ke masjid, ditegur oleh Rasulullah. Loh Mbah, jenengan kok nggak ke masjid, kenapa? Karena beliau itu buta. Nggih Rasul, saya nggak berangkat ke masjid karena yang biasa nuntun saya ini nggak datang. Karena memang beliau itu buta, yang biasa nuntun saya nggak datang. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Tapi kamu masih dengar azan kan? Masih. Akhirnya seolah tersentak oleh teguran Rasulullah, matanya buta tetapi telinganya masih mendengar azan. Meskipun tidak ada yang nuntun, beliau tetap jalan hingga akhirnya di tengah jalan beliau jatuh karena kesandung batu, berdarah keningnya. Darahnya kemudian ya cukup banyak yang keluar, dan pada saat itu ada orang yang nuntun dia sampai masjid, besoknya lagi nuntun lagi, besoknya lagi nuntun lagi, hingga Abdullah tanya, jenengan itu sinten? Kamu itu siapa? Saya kenal juga enggak, penduduk sini juga enggak. Kok setiap hari mau-maunya nuntun saya pergi ke masjid? Akhirnya apa? Orang ini kemudian menjawab, wahai Abdullah, ketahuilah bahwa aku adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Kaget. Abdullah kaget. Kalau iblis itu biasanya menjerumuskan orang ke dalam kemungkaran, menjerumuskan orang ke dalam kemaksiatan, kok mau-maunya kamu nganter aku ke masjid? Apa jawaban iblis yang di luar dugaan Abdullah bin Umi Maktum? Iblis yang menjelma manusia itu kemudian bilang,
Ketahuilah wahai Abdullah, ketika engkau tidak ada yang gandeng, jalan sendirian ke masjid, lalu kesandung batu, berdarah keningmu, aku pada saat itu dengar bahwa malaikat berebut mendoakan kamu, berebut memohonkan ampunan kepadamu. Sehingga aku tidak pengen kamu diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan. Maka ini menjadi motivasi bagi kita, Bapak Ibu. Panjenengan masih disempatkan untuk nambah kebaikan. Semoga semua keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar dengan tawasul, dengan perantara istiqomah hadir di Majelis Zawiyah Al-Azhar, saya doakan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang bekerja semoga dimudahkan pekerjaannya, yang sedang mencari rezeki semoga ditambah dan diberkahi rezekinya, yang sedang punya masalah semoga diurai masalahnya, dan semoga kita semua kelak min ahlil jannah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Kita masuk bab baru ya, kalau nggak salah ya. Kita akan masuk pada halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi fadlit taubati ma'khudhun minal qur'ani was sunnati wa hikayatus sholihin. Kita sudah masuk pada bab baru, bab tentang keutamaan orang yang bertobat, yang diambil intisarinya dari Al-Quran dan Sunnah, dan nanti akan disertai dengan cerita-cerita dari orang-orang yang solih. Bahkan ada orang yang mendapatkan gelar wali karena kemauannya untuk bertaubat. Makanya ini penting bagi kita semua, Bapak Ibu. Taubat itu tidak perlu nunggu tua, tidak perlu nunggu besok, karena jangan-jangan dosa saya ini bukan hitungan hari tapi hitungan jam. Jangan-jangan bukan hitungan jam tapi hitungan detik. Makanya kenapa taubat itu tidak boleh ditunda-tunda. Dan istighfar itu tidak perlu nunggu kita melakukan kesalahan. Karena apa? Karena kadang ada banyak kesalahan di dalam hidup yang tanpa sadar kita lakukan ternyata menciderai orang lain. Contoh, saya tadi contohkan. Tadi itu kan di depannya Mas Bagas itu kan tidak ada jajanan. Jadi jajanannya tuarik semua ke pojok. Berarti ini sudah menciderai perasaan Mas Bagas. Tapi kok saya nengok ke kanan sudah penuh itu. Semangka, sari roti, kacang, apa Mas Bagas itu? Wah, kesukaannya Mas Bagas, bakwan jagung. Ya. Jangan-jangan dosa kita ini hitungannya bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, tetapi hitungan detik, bahkan hitungan menit. Maka kajian pada malam hari ini penting untuk menjadi refleksi bagi kita semua. Oke? Tak terkecuali kalau kemaksiatan itu dilakukan dalam wujud kejahatan nyoto, terasa, tapi tak jarang dosa dan kemaksiatan itu berbalut sok-sokan menjadi orang soleh, sok-sokan menjadi ahli ibadah, sok-sokan menjadi ahli
tadarus Quran, sok-sokan menjadi ahli agama. Justru yang bahaya yang itu, Bapak Ibu. Kalau orang melakukan kejahatan, nyata jahatnya jelas. Tapi yang bahaya justru ketika niatan ibadah kita belok menjadi kejahatan dan kemaksiatan bagi orang lain. Contoh, tadi ada nggak yang jenengan ketika datang ke sini melewati tetangga yang tidak ngaji? Ada enggak? Ada. Ada yang negur enggak? Enggak ada. Oh, sama-sama khusyuk. Yang ngaji jalannya khusyuk, yang lagi ngopi di teras juga jalannya khusyuk. Apa? Duduknya khusyuk. Ya wis podo khusyuk ya. Saya contohkan kejahatan berbalut ibadah. Jenengan datang ke sini, niatnya mau datang ke zawiyah. Ternyata apa? Ada kawan belum, ya mungkin karena kesibukan, akhirnya apa? Akhirnya mainan HP di teras. Lalu kemudian mulailah muncul keisengan kita. Orang kok diajak cari pahala ndak mau. Aku ini bedino alhamdulillah ngaji terus. Ketoke timbangan amal baikku kok wis kebak iki kira-kira timbanganku ku cukup ora. Kira-kira nek jenengan ketemu wong niku Pak, pengen jiwit atau pengen ngeplak Pak? Ya, tidak boleh Pak, ya, tidak boleh. Ini apa? Ini bagian dari motivasi supaya apa? Jangan sampai kemudian masih ingat ya nasihat yang sering disampaikan oleh para ulama kepada kita semua. Apa itu? Ketika kita sedang dalam keadaan taat kepada Allah, ternyata lebih membutuhkan belas kasihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah ilallahi kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha. Saya dulu ketika ngaji ingat kiai saya bilang, kenapa orang yang beriman itu kok dipanggil Allah dari jarak yang jauh? Wahai orang-orang yang beriman. Karena tidak jarang keimanan kita justru menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyangka bahwa jangan-jangan tadarus Al-Quran kita menjauhkan diri kita dari Allah karena ketika kita tadarus berbalut kesombongan. Ketika istiqomah kita datang ke Zawiyah Al-Azhar, ternyata berbalut rasa tinggi hati karena merasa lebih rajin daripada tetangganya. Makanya sampai kadang saya rasan-rasan sama Pak Made, saya itu tidak berani ngajak. Kecuali gedok tular, kami pokoknya open, siapapun yang mau hadir silahkan. Kenapa saya kadang tidak ajak-ajak? Saya takut kalau ajakan saya ini kemudian bikin orang lain jadi pekewoh. Wong diajak kok tidak mau, kan begitu. Makanya rata-rata itu ada yang saya WA, sekali saya WA tidak datang, tidak akan saya undang, kecuali datang sendiri. Karena saya takut WA saya justru membuat beliau tidak berkenan. Ada kawan minta diundang, saya WA, saya japri, saya kasih flyer itu, tidak datang, sudah besok-besok tidak saya WA lagi. Kenapa? Saya takut niatan saya ngajak justru nanti bikin saya grundel, bikin yang di WA itu grundel.
Makanya hati-hati orang-orang yang beriman kadang dipanggil Allah dari jarak yang jauh. Sebab apa? Sebab orang yang sedang taat kepada Allah itu agak gampang menjadi orang yang takabur. Agak gampang menjadi orang yang tinggi hati, sehingga amal kebaikan kita bukan justru memberikan syafaat bagi kita, tetapi justru berbalik menjadi fitnah bagi kita. Makanya saya ingat dulu dawuhnya Gus Koyum, banyak penghafal Quran tetapi tidak mendapatkan syafaatul Quran. Kenapa? Karena hafalan Qurannya hanya menjadi simbol. Hafalan Qurannya hanya menjadi kebanggaan, tetapi isi Al-Quran tidak diamalkan sebagaimana mestinya. Makanya di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, taubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha. Al-ayah. Qala Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad bin Jabal wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Umar bin Khattab mendefinisikan tentang at-taubatun nasuh. Ay at-taubatan nasuh ayyatuba. Summa la ya'uda ila dzambi kama la ya'uda al-labanu ila ad-dhar'i. Menurut pendapat para sahabat, taubatan nasuha itu adalah ayyatuba, ketika seseorang itu bertaubat, summa la ya'uda ila dzambi, kemudian dia berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kapok dekok. Ada yang kapok sambel. Kalau kapok sambel itu apa, Bu? Pedesnya huah-huah tapi diparingi rujak huah-huah tapi habis malah tandu. Itu namanya kapok lombo. Anek kapok dekok niku, orang yang taubatan nasuh itu adalah orang yang berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Sebagaimana tidak mungkinnya, mohon maaf, kemudian susu yang sudah diperas dari sapi perah, itu kira-kira kalau susu yang diperas dari sapi perah bisa dikembalikan masuk lagi enggak, Bu? Enggak bisa. Kalau diminumkan sapi perah mau enggak, Bu? Enggak mau. Loh, kenapa ada yang ternak sapi perah? Jadi kalau sapi yang diperah susunya dan kemudian itu sudah dikonsumsi atau sudah ada di bejana, tidak mungkin dikembalikan lagi ke dalam kantungnya. Makanya ini disebutkan bahwa taubatan nasuha itu adalah orang yang di dalam hidupnya melakukan dosa tetapi janji dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Gitu. Jadi kama la ya'udal labanu ila dzur'i, maknanya adalah tidak mungkin saya akan mengulangi lagi. Nah, ini definisi yang disampaikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Umar bin Khattab. Wa qala al-Qurtubi yajma'uha arba'atu asya'. Menurut Imam Qurtubi, orang yang taubatan nasuha memenuhi 4 unsur. Apa itu? Yang pertama, al-istighfaru bil lisan. Lisannya mengucapkan istighfar. Makanya kalau istighfar bareng-bareng,
kemudian sambil meratapi. Karena ngeten loh Bapak Ibu, kadang yang bikin kita ngeregel di dalam hidup itu, ya Allah, selama ini kita fokus sholat kita fokus ngaji kita, jangan-jangan dosa kita diterima Allah, tetapi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya al istighfaru bil lisan niku istighfar secara lisan. Coba kita istighfar sareng-sareng ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Coba jangan lihat wa wafiqni amalan sholihan. Makna wa wafiq itu kan banyak. Ya Allah, mudahkan saya melakukan amal soleh. Ya Allah, terimalah amal soleh kami. Ya Allah, tunjukkan kami kepada amal soleh. Makanya kita patut bersyukur selama dalam urusan amal kebaikan itu kita dibikin gampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Al-istighfaru bil lisan. Lisan kita tak pernah berhenti untuk mengucapkan istighfar. Yang kedua, wal ikla'u bil abdan. Ikla' itu bertolak, fisik kita menjauh. Fisik kita menjauh. Katanya ndak mau deket-deket lagi sama judi. Tapi kalau ada temen mau judi, itu nderek gabung. Katanya mau berhenti minum minuman keras. Tapi nono kelinting-kelinting. Apa iku Sprite. Bisa nggak Pak? Minuman itu taruh di Sprite itu bisa ndak? Bisa Pak? Hah? Bisa Pak? Nih, kok ada yang bilang bisa tapi kok tidak ada wujudnya ini. Nah, maka kalau orang itu mau taubatan nasuha itu paling tidak dia mau menjauhkan diri, mau membuat jarak antara fisik dia dengan kemaksiatan itu. Dia sudah istighfar, tetapi fisiknya tidak pernah mau berjarak dari kemaksiatan itu. Aku pokoknya kapok, wis mau mabuk meneh, ya kan? Tapi begitu ada WA kelunding-kelunding, bro, gabung rak bro, cocok. Nah itu kira-kira itu tenanan betul, taubatnya kira-kira tenan bola. Bro, iki ono anu bro, kumpul-kumpul, ngopi-ngopi. Lah kopi ono rewange ora? Yo ono mestine. Apa rewange? Wis teko dhewe. Ayo kan gitu. Maka kalau orang yang taubatan nasuha itu dia kalau wis saya pokoknya berhenti ndak mau minum lagi. Maka apapun yang bisa membuat dia dekat dengan minuman itu akan sebisa mungkin dia berjarak dari titik maksiat itu. Maka orang yang taubatan nasuha setelah al-istighfaru bil lisan, yang kedua adalah wal ikla'u bil abdan, maka tubuhnya, fisiknya itu dibikin jarak menjauh dari kemaksiatan itu. Saya itu punya kawan Pak, dulu kawan SMA. Memang dari sejak SMP ketemu Pak, SMA yo ketemu. Dari SMP ini sangune wis botol Pak. Jadi ngluwih disanjane Pak.
Sangune kuwi Bu, mboten Bu, ora botol Coca-Cola dari Mas Bagas, botol Coca-Cola ini kan Coca-Cola Mas Bagas. Sudah sanggup botol ya. Itu dari sejak SMP sudah minum. Ya, SMA itu minum lah pas ketemu reunian. Saya bilang, "Piye? Sing nggo botol tobat bos." Tobat bos ya. Nah, ngopo tobat? Pernah pentungi polisi jadi. Jadi hikmah itu ternyata dia itu mau tobat karena pernah dipentungi polisi. Loh, jarene wong mabuk itu dipentungi jare ora krasa. Cupane aku urung patek mabuk wis dipentungi jare. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dia jadi taubat. Dia jadi taubat. Akhirnya apa? Akhirnya maka orang yang mau taubatan nasuha setelah al-istighfaru bil lisan wal iqla'u bil abdan, yang ketiga adalah wa izmaru tarkil audi bil jinan wa muhajaratu sayyi'il khala. Yang ketiga, wa izmaru tarkil aud bil jinan. Apa? Ada motivasi kuat, zomir yang sangat kuat untuk kembali karena ada motivasi mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surganya Allah. Gambarannya itu cuma swarga. Pokoknya nek aku mau meninggalkan ini, sebenarnya kalau orang iman dalam kapasitas kita, Bapak Ibu, iman awam kelas saya ini arep-arep swarga itu masih wajar. Persoalan nanti dilayakkan oleh Allah. Makanya kadang saya dongane, ya Allah, kalaupun sholatku tidak diterima, ngajiku tidak terima, minimal ya Allah, minimal setiap Selasa saya bisa silaturahim dengan keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar. Ini sudah pertemuan keberapa Pak Ali? 49. 49 berarti tepat. Oh, ibu-ibu protes. Kenapa Bu? Kok 49 terus gitu? Jadi kan ngitung tamboten Bu. Mboten. Nyatet tamboten Bu. Niku butuh pensil, niku pensil pulpen apa pensil alis? Oh, keliru Pak. Kula betone pensil alis, mboten pensil. Ya. Jadi ada tekad yang sangat kuat untuk ya kembali melakukan itu, ada tekad yang kuat untuk meninggalkan kemaksiatan yang itu karena gambarannya adalah gambaran ridho Allah. Kan banyak Pak cerita kayak teman saya SMA itu, ya itu juga warasi gara-gara nikah, ya warasi gara-gara nikah, istrinya dikeprui terus barbarane, kok bojoku tak keprui kok yorak megat aku. Akhirnya nopo? Akhirnya luluh. Ada banyak. Ada cerita lagi Pak, kawan itu. Itu luar biasa godaan istri itu. Setiap malam dugem, setiap malam ngombe, menjelang subuh baru datang. Nanti diseret Pak. Diseret karena keadaan mabuk, posturnya besar sekali. Nanti istrinya dengan sabar menyeka, diresiki, kaosnya diganti. Ya. Ada yang begitu. Akhirnya nopo? Taubatnya ya gara-gara sabarnya istri. Maka rukun yang ketiga, orang yang taubatan nasuha itu adalah punya motivasi tinggi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala wa muhajaratu sayyi'il kholan, dan bertekad untuk meninggalkan meninggalkan apa? Meninggalkan keburukan itu ketika dia dalam keadaan sendiri. Karena kan kemaksiatan kan seringkali tergoda justru kita sendiri toh Pak. Iya betul. Coba kira-kira nih jenengan pas buka WA, buka HP, terus bu salah pencet, tiba-tiba mak pecunggul ada gambar kok rodo-rodo api begitu tuh, kira-kira bablas nopo tutup? Lanjut, setuju Mas Bagas.
Oh, Mas Bagas lanjut, pantesan kok minusnya tambah terus. Oke. Nah, kalau di depan orang kan kita masih ada jaim-jaiman. Ya toh? Lagi buka begini, sampingnya ada Pak Made. Apa itu Pak? Oh enggak Pak, ini tadi iklan. Ya kan? Itu kan kalau saya berdua. Tapi kalau kira-kira saya sendiri Pak. Kalau saya sendiri, lalu kemudian muncul gambar-gambar, ya Allah, makhluknya Allah kok indah sekali. Nah, ono Pak, ngoten niku wonten sing pinter Pak. Merekayasa niat maksiat itu wonten sing pinter. Ya, kreativitas Pak ya. Kreatif sekali Pak. Delok api-api. Loh, ojo itu gambarnya saru. Oke. Saya hanya coba menganalisa. Kok anatominya bagus sekali. Oke. Maka kunci orang yang taubatan nasuha yang keempat ini adalah dalam keadaan sepi, sendirian, dia mampu kemudian muhajaratu sayyi'in khalan. Apa? Dalam keadaan kholwah sendirian dia mampu meninggalkan itu. Makanya sebenarnya kualitas kita diuji ketika kita dalam keadaan sendiri. Kalau orang dalam keadaan sendiri bisa meninggalkan itu, maka ketika dalam keadaan orang banyak, pasti dia lebih kuat dan lebih mudah untuk melakukan itu. Maka ini Bapak Ibu, 4 hal menurut Imam Qurtubi, orang itu dikatakan taubatan nasuh. Okay. Pun boten usah khawatir, okay? Selama panjenengan mau tobat, kita semua mau tobat. Seburuk apapun masa lalu kita, Gusti Allah itu bukan pendendam. Seburuk masa lalu kita, Allah tetap menyiapkan lembaran-lembaran putih untuk kita melanjutkan episode-episode kehidupan berikutnya. Wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, apa yang disampaikan Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatiku, in kuntil mumit bidzambin fastaghfirillah. Jika engkau itu mem apa itu? Memnya 2. Betul. In kunti al-mamti bidzambin fastaghfirillah. Jika engkau in kunti al-mamti bidzambin fastaghfirillah. Nah, ini kayaknya lebih tepat ini. Jika engkau, wahai Aisyah, merasa penuh dengan dosa, fastaghfirillah, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna taubata minadz-dzambi, sesungguhnya bentuk taubat atas dosa yang kita lakukan itu dengan 2 cara. Jadi taubatnya orang yang merasa banyak dosa itu dengan cara an-nadamu wal istighfaru. 2 hal. 1 menyesal, 2 istighfar. 1 menyesal, 2 istighfar. Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu annahu qol, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau pernah memberikan nasihat atau memberikan satu cerita. Kharajtu yauman ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku satu hari
itu pernah keluar membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu Rasulullah memberikan nasihat, ya Ali, ya Ali, kullu hammin yanqati'u illa hammi ahlin nari fa innahu la yanqati'. Wahai Ali, semua bentuk ketakutan dan kegelisahan itu ada habisnya, kecuali ketakutan dan kegelisahannya penduduk neraka. Saya tanya sama Bapak Ibu, jenengan nanti sedih napa mboten, Bu? Sering? Biasanya jenengan nek sedih, Mas Bagas saja. Mas Bagas pernah sedih nggak? Kok saya lihat senyum terus ini? Pernah sedih? Pas apa, Mas? Enggak pacar. Hah? Oh, pas jualan sepi. Boten napa-napa Bu Yaski. Niki Mas Bagas niku nyenengkean, orangnya jujur, tak dongakno muga-muga cedak judune sampean, Mas. Pokoknya nanti kalau Mas Bagas ijab kabul, Bu, kalau jenengan ngersakake jamaah zawiyah datang, kita datang. Nek perlu nggo kembang kabeh mangke. Oke, Mas Bagas ya. Mas Bagas sedih kalau pas jualan sepi. Tapi begitu jualan sepi, langsung kelunting ada yang order, seneng nggak, Mas? Seneng. Apa masih sedih juga? Ya masih sedih. Oh, masih seneng. Nah terus senengnya kapan, Mas? Jadi payu siji sedih, ora payu sedih, payu loro sedih. Soalnya sisane si akeh. Oh gitu ya, Mas ya. Tetapi semua kegelisahan orang di dalam hidup pasti ada putus. Inna ma'al usri yusra. Kalau saya senang menerjemahkan ayat ini, itu bukan inna ma'al usri yusra, kesulitan, ya, sesungguhnya di dalam kesulitan akan segera datang kemudahan. Oh enggak, kesulitan dan kemudahan itu sebenarnya jalannya beriringan. Cuman ketika beriringan itu ada satir tipis. Ya kan? Ini bisa buat terapi kita, buat healing kita. Ketika kita ada kesulitan, maka bersegeralah untuk husnudzon kepada Allah. Apa sih kira-kira di samping kesulitan ini yang kemudahan yang sedang membersamaiku? Kan begitu. Ya toh? Apa kira-kira ketika orang persoalannya Bapak Ibu, tanpa kita sadar kesulitan itu datang di dalam hidup kita, tetapi kita fokus kepada kesulitan itu, kita fokus kepada kesedihan itu, sehingga kemudahan-kemudahan yang sebenarnya diberikan oleh Allah itu kemudian tidak kita hitung. Saya mau contohkan sederhana lah. Kemarin, hari apa kita? Hari Kamis malam Jumat, saya dikabari bahwa putri saya di pondok itu sakit dan harus saya jemput. Padahal malam itu saya masih mau tahlilan, hari keempat ya Pak. Hari keempat, pikir saya habis tahlilan nanti langsung berangkat ke Mojokerto sama Mas Latif. Malam itu juga. Ternyata tersiar kabar di RT sebelah ada yang meninggal. Istri saya tanya, gimana ini? Kita ngaji dulu. Baru berangkat ke Mojokerto. Sudah. Nah, akhirnya apa? Kami start jam 10 lebih ya. Kita start jam 10 lebih. Pokoknya jam 12 malam kita ngopi di rest area Madiun. Saya pikir anak saya sakit, saya harus jemput. Repot nggak Bu? Repot. Tapi subhanallah apa yang terjadi? Saya bilang, udah, saya jalan-jalan. Saya bilang sama Mas Labib, sudah, kita jalan
Kalau ngantuk tidur. Nek sampean ngantuk tak genteni. Nek podo ngantuk turu bareng. Oh, juga tuh. Tapi ternyata nggak turu bareng, tapi kan ngopi bareng. Saya tanya, gimana ngantuk? Enggak. Bertahan sampai jam 2:30 dini hari sampai di sana. Ya, begitu anak saya ambil, dah kita check in, masuk penginapan, dah kita tidur, besok kita pulang ke Semarang. Tadinya Bapak Ibu, kalau saya tidak didesain oleh Allah malam itu jemput anak saya, ada banyak acara saya di hari Sabtu dan Ahad yang akan saya tinggalkan. Ya Allah, saya ini kalau saya harus jemput hari Ahad, karena sambangannya itu hari Ahad, paling tidak saya akan mengecewakan banyak orang. Ada 4 acara harus tercancel. Sampai saya udah WA, termasuk saya WA Pak Teddy ya. Ya kan, saya waktu sempat WA ya Bu Lilis. Saya WA, ya Allah nanti kalau saya tidak bisa otak-atik waktunya, saya mohon izin. Saya begitu ya Bu. Kenapa? Hari Ahad saya mau sambangan. Kemudian acara yang lain. Ternyata apa? Desain Allah luar biasa indahnya. Saya harus pulang malam Jumat. Ternyata kepulangan saya hari Jumat jemput anak saya, itu ternyata cara Allah memuluskan seluruh rencana saya di hari Sabtu dan hari Ahad. Akhirnya apa? Akhirnya kembali kepada desain awal. Saya sudah rembukan sama istri saya. Kalau kita sambangan anak hari Ahad, berarti saya sudah siap-siap cancel semuanya. Tapi ternyata begitu hari Jumat, ya, hari Jumat saya ngambil, ternyata itu hanya cara Allah. Jis, berangkat kamu ke Mojokerto. Acaramu Sabtu karo Ahad tak amankan. Tapi kalau kemudian kita tidak punya pikiran positif begitu, Alando, nduknya apa loro barang. Kira loro barang mbok loro ning kobahe kan begitu toh. Tapi enggak, ternyata wong loro kok disemayani itu loh. Kan enggak ada. Ternyata apa? Saya bilang ya Allah, ternyata saya harus melekan sama Mas Labib malam Jumat itu. Ternyata hanya cara Allah. Wis, berangkatlah kamu hari Jumat itu supaya acaramu hari Sabtu dan hari Ahad bisa diamankan. Alhamdulillah. Makanya kalau orang di dalam hidup sedih ini dan sebagainya, itu semua ada masanya akan. Makanya sudah, kalau kita capek dengan masalah hidup, letakkan, ya Allah saya sudah ikhtiar ya Allah, kok beban hidup kok berat sekali. Ibu-ibu pernah merasakan beban hidup napa mboten Bu? Nate napa mboten Bu? Sering. Biasanya bebannya pas nopo Bu? Oh, berat badan. Oh, kalau beda. Kalau yang tiang ini persoalnya berat badan. Ya Allah, mau perasaan setengah piring kok wis tambahi 4 kilo. Betul nopo-nopo Bu, karena memang organnya cara kerjanya sudah tidak maksimal Bu. Okay. Maka kalau kita capek, letakkan. Termasuk saya itu kalau sudah ya Allah hari ini penat sekali rasanya. Sudah, saya kalau sudah penat, kuncinya hanya satu. Dah, HP selehkan, HP diselehno, sudah. Terus wudhu, golek kaos, golek sarung, selonjoran, kemudian istirahat sudah. Terus besok lah teko hilang-hilang dewe. Kebetulan saya itu orang yang tidak begitu bisa ngempet kecapean begitu tuh tidak bisa. Cuman kadang nopo, kadang kumatnya niku Pak Rogi. Kayak tadi pagi niku saya cengenge kumat Pak. Cengeng ngelune kumat. Saya tanya istri saya, kenapa ya? Oh iya, bar kecentok jeruan Pak. Jadi habis makan dapat jeruan, ada jeruan, kemudian tambah goreng-gorengan, tambah ini rasanya nih biasa rotok berkunang-kunang ngoten niku lho. Istri saya kemudian bilang, ya sadar sudah kepala 4 kok.
Oh iya ya, aku kepala 4 ternyata itu. Saya tuh kerosone sik 30 bae niku. Jadi makan tuh watut terus ngiwut mawon niku lho. Nah, akhirnya kadang kan biasanya kerasanya itu kan bangun tidur itu kan nggak enak rasanya. Jadi saya tuh akhirnya tidak berani maksa karena apa? Karena pernah maksa nih Pak geliur-geliur itu Pak. Geliur-geliur akhirnya sudah muter-muter ke rumah lagi saya itu. Daripada nanti sampai GTO belum jeplak mesti ditabrak kan repot nih Pak. Nah itu. Jangan pernah takut bahwa semua kegelisahan di dalam hidup ada batasnya. Seberat apapun persoalan kita, jangan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Sebab apa? Sebab ketakutan, kegelisahan yang tak pernah putus hanyalah ketakutan dan kegelisahannya penduduk neraka. Mana tadi? Wa kullu sururin wa na'imin yang qati'u. Begitu juga Bapak Ibu. Jenengan gembira, jenengan bahagia, jenengan merasakan nikmat, ada saatnya nikmat itu berhenti. Karena nikmat yang tak pernah berhenti adalah sururi ahlil jannati wa na'imnya. Hanyalah kebahagiaan dan kenikmatan ahli surga la yazula yang tidak akan pernah hilang. Makanya Bapak Ibu, kalau lagi sedih, ya dipikir secukupnya. Pasti Allah akan memberikan solusi. Tapi kalau lagi senang juga jangan kelewatan. Karena pada saatnya Allah akan menghentikan kesenangan itu. Jam berapa ya? Jam berapa ya? Ini lupa jam dindingnya nanti dipasang. 9:30 pas. Oh 9:30 pas ya. Udah dikit lagi ya. Ya Ali, idza adnabta dzamban fala tuakhirat taubata ilal ghad fatatuba. Wahai Ali, idza adnabta dzamban, jika engkau berbuat dosa maka jangan engkau tunda tobatmu sampai besok. Fatatuba, maka bersegeralah untuk bertaubat. Makanya kenapa kita disunahkan sebelum tidur, satu, tidur itu dalam keadaan punya wudhu. Tidur itu dalam keadaan punya wudhu. Pak, saya kalau habis tidur kaki saya kesenggol kakinya istri saya. Kesenggol nopo senggol-senggolan, nggih kali-kali nih. Mas Bagas kok ikut ketawa? Oh, Mas Bagas kok ikut ketawa, Bu Yas? Oh, nginceng. Pak, kalau saya sudah punya istri atau istri sudah punya suami, terus pripun Pak? Boten nopo-nopo, yang penting niat kita mau tidur itu punya wudhu. Tapi kalau jenengan pengen wudhunya tidak batal, maka wudhunya ngagem mazhab Hanafi. Gimana caranya wudhu mazhab Hanafi itu? Bedanya wudhu Hanafi dengan wudhunya mazhab Syafi'i itu pada mengusap kepala. Nah ini nanti Pak Kadar bisa praktekkan supaya nanti Bu Kadar niku pas juwotos niku mboten batal kan. Gimana caranya? Caranya adalah wudhu ala mazhab Hanafi itu ngusapnya 1/4. Cara ngusap 1/4. Napa jenengan menjum spidol mboten usah. Spidol make Buyas make minta tolong diukurkan Mas Bagas. Cekelono aku arep ngitung 1/4 mboten usah. Gimana cara paling gampang? Cara paling gampang adalah basahin telapak tangan, tempelkan di kepala kita, itu sudah dihitung 1/4. Dengan niatan, ya Allah saya niat ini, tanpa niat juga tidak apa-apa sih. Tapi kalau pengen mantep, ya udah saya niat ini saya wudhu pakai mazhab Hanafi, maka jenengan
Ada itu satu jamaah pernah cerita, kalau saya itu mau tidur pasti wudhu. Tapi saya sama suami itu selalu punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Ternyata dari sejak dia nganten baru sampai punya anak 4, itu ternyata kebiasaannya satu. Kalau tidur itu selalu pegangan tangan. Oh, ini jenengan kan pendak nyebrang dalan. Ini khawatir, mungkin khawatir, Pak, tak cekeli ojo mlayu. Wah, ngono lho maksudnya. Aku khawatirnya sing bojoku niki kok nglimpe pas aku ngoro iki terus ya ketoke kok ngoten Pak gitu. Kenapa kok ada yang ditersangkakan ini? Ya. Jadi setiap tidur dia betul dia punya anak 4, itu setiap tidur itu selalu pegangan tangan, nggih. Kemudian cerita, terus gimana caranya wudhu saya tidak batal? Saya bilang wudhunya pakai Hanafi mawon. Okay? Wudhunya Hanafi itu bedanya hanya ketika mengusap. Atau kesunatannya tidur dalam keadaan punya wudhu. Terus nanti dimulai dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, habis itu kemudian membaca Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum sampai akhir. Habis itu terus baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudh. Bariku terus napa? Bariku terus baca kulhu ping 3, kul huwallahu ahad. Bariku kul a'udzu birabbil falaq. Bariku terus kul a'udzu birabbil ini kira ono sing gremeng. Nah terus turune kapan? Kok wiridane cek suwene gitu. Turune terus kapan? Iku mau wis ngoten sing rasan-rasan kan. Ketoke beristighfar ping 3 langsung bismikallahumma ahya. Loh kok beristighfar ternyata isih lanjut terus amanar rasul atau lillahi ma fis samawati. Berlillahi ma fis samawati terus ayat kursi. Berayat kursi terus kulhu ping ngene niki lho, kira-kira kok ana sing gremeng. Ketoke aku kok ketoke iku mau pas lillahi ma fis samawati untuk saayat kok wis turu nah. Tapi minimal sampun istighfar. Sebab kenapa? Sebab orang yang mau istighfar insya Allah dosa-dosa dia seharian itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini namung bagian dari tawasobil haqqi wa tawasobis sabr. Kalau ditamping nggih monggo, tapi kalau masih berat nggih dilatih suatu saat. Tapi minimal kalau ndak sempet-sempetnya doa itu minimal apa? Minimal itu sebelum tidur dalam keadaan punya Loh kok uang malah Pak Made, tolong nanti di briefing ya. Saya bilang punya malah uang malah itu. Ya, Mas hari ini pekan ini apa? Tape atau jambu atau apa? Oke. Oh lagi kosong. Ayo lagi kosong. Padahal Pak Made ini sudah mau order saya. Ya, jadi itu. Nah, pun kedik malih nih, saya singkat saja supaya nanti ini supaya kita optimis disebutkan di sini wa an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak cepat ya. Anna Jibril atahu 'inda wafati wa qala, bahwasanya malaikat Jibril niku datang kepadanya ketika menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki termasuk apa request Nabi yang luar biasa, karena salah satu yang melegenda pesannya Rasul ketika menjelang wafat itu Jibril, sebelum aku meninggal, apa hak umatku atas diri? Makanya Kanjeng Nabi itu menjelang wafat itu masih yang difikirkan tuh kita ini.
aku gak tenang. Oh, mboten usah khawatir, Kanjeng Nabi jenengan bakal masuk surga. Gak, bukan soal itu. Tapi gimana umatku? Setelah diberikan kabar gembira bahwa umat Rasulullah akan masuk surga, barulah kemudian Rasulullah tenanglah. Ada request lagi. Apa yang disampaikan? Ya Muhammad ar-Rabbu yukri'ukas salam. Kanjeng Nabi, Gusti Allah titip salam datang panjenengan lu. Kelasik Kanjeng Nabi niku untuk salam ke Gusti Allah. Wa yaqulu laka. Kemudian pesan kepadamu. Kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, mantaba min ummatika, Muhammad, siapapun umatmu yang mau tobat qabla mautihi bisanatin, 1 tahun sebelum meninggal, ya, ubilat taubatuhu, maka tobatnya diterima. Faqala, Kanjeng Nabi protes, ya Jibril, as-sanatu kasir, kesuwen Jibril, 1 tahun itu kesuwen. Akhirnya apa? Fadhahaba Jibril alaihi salam summa roja'a. Kemudian Jibril kembali kepada Gusti Allah. Gusti, kalau dispensasinya kapan tobat 1 tahun sebelumnya? Kata Rasulullah, masih terlalu lama. Akhirnya Jibril menyampaikan kepada Allah, katanya masih lama, lalu disebutkan, wahai Muhammad, Allah titip salam kepadamu. Akhirnya apa? Dikatakan kepada Nabi Muhammad, mantaba qabla mautihi bisyahrin, siapa yang sebulan sebelum matinya itu mau taubat, maka kubilat taubatuhu, taubatnya diterima. Kanjeng Nabi protes malih, setahun itu kelamaan, 1 bulan itu kelamaan. Akhirnya apa? Akhirnya Jibril lapor kepada Allah dan kemudian menyampaikan, fadhahaba summa roja'a, sampai mantaba qabla mautihi. Apa itu? Mantaba qabla mautihi bi jum'atin, siapa yang taubatnya dilakukan seminggu sebelumnya, ya, dia maksudnya itu Jumat sebelumnya dan mati Jumat berikutnya, itu maksudnya siapa yang seminggu sebelum kematiannya itu taubat, maka dia akan diterima taubatnya. Protes lagi Rasulullah, kelamaan lah kalau dispensasinya itu selama seminggu. Akhirnya apa? Malaikat Jibril kembali kepada Allah, Gusti, 1 tahun kata Kanjeng Nabi kelamaan, sebulan kata Kanjeng Nabi kelamaan, seminggu kata Kanjeng Nabi kelamaan. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di situ disebutkan, wahai Muhammad, mantaba qabla mautihi biyaumin, siapa sehari sebelum matinya itu taubat kepada Allah, kubilat taubatuhu, taubatnya akan diterima oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Itu masih lama kalau sehari sebelum meninggal. Hingga akhirnya terakhir disebutkan, faqala ar-rabbu yuqri'ukas salam wa yaqulu in kanat hadhihi kasirah falau balagot ruhuhu al-halaqa wa lam yumakkinhu al-i'tidaru bilisanihi wastahya minni wa nadama bi qalbihi ufirat lahu wala ubali. Apa terakhir yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril agar disampaikan kepada umatnya Kanjeng Nabi? Wahai Muhammad, kalau saja umatmu ketika nyawa itu kok nggak cukup ya? Wahai Muhammad, kalau saja taubat itu ketika roh sampai kepada tenggorokan, maka kubilat taubatuhu wa ghufirat lahu wala ubad. Apa intinya Bapak Ibu sekalian? Dispensasi yang diberikan oleh umat Rasulullah, kalau saja nyawa itu sudah sampai di tenggorokan,
tetapi mayit ini masih sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya apa? Luar biasa perjuangan Rasul untuk kita. Kalau tadi kan kelamaan, 1 tahun. Rasulullah minta dispensasi, janganlah kalau setahun. Tobatnya harus setahun sebelumnya. Enggak. Sebulan sebelumnya, enggak, masih lama. Seminggu sebelumnya, enggak, masih lama. Sehari sebelumnya, enggak, itu masih lama. Hingga akhirnya Rasul mendapatkan dispensasi untuk kita semua sebagai umatnya. Kalau saja pecate nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, tetapi kita masih sempat bertaubat kepada Allah, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya, maka bersyukurlah. Semoga kita semua senantiasa ingat untuk senantiasa meningkatkan prestasi amal kita kepada Allah, dan jangan lupa perbanyaklah istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastikan bahwa taubat itu kita sampaikan dengan penuh ketulusan agar taubat kita masuk dalam kategori taubatan nasuha. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nyuwun barokah suratul Fatihah niki wau titipan saking Bapak Moro sepahipun Pak Srianto. Nggih, Bapak Moro sepahipun Pak Srianto ingkang nembe gerah, kita dongaaken kanthi barokah suratul Fatihah, mukjizat suratul Fatihah. Mugi-mugi dipun angkat penyakitipun, dipun paringi sehat wal afiat, kembali pulih seperti sedia kala bisirri wa bi mukjizati suratul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umurina, fi umrina, fi rizqina, fi ma'ishatina, fi majlisina, wa fi ulumina, wa fi kulli ma a'taytana, wa fi sadaqatina, wa fi kulli ma a'taytana, fi ad-dini wa dunya wal akhirah. Allahumma isbir rahmata wal barakah waj'al majlisana hadha majlisan mubarakan wa ulumana uluman nafi'atan mubarakan wa ma'budan jami'. Ya Allah ya Rabbana barik liman hadara fi hadzal masjid wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi awliyaika wa tawassulan li qabuli hajatina min hawaijitina wa dunya wal akhirah bismillah wa sallimna min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma shfi marda wa muslimin wa shfi marda wa muslimin وما ألمه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ورحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.